Lanjutkan. Bisa, lanjut. Ya, mohon maaf ya. Ya, sudah azan di sana. Udah azan belum? Belum, Pak. Sebentar lagi. Belum. Sebentar lagi. Mirip ya, azannya kayak azan maghrib. Iya, mirip, Pak. Nggak ada perbedaan. Nggak ada aslatul khairum minan naum. Nah iya, kalau ada asalahnya baru azan subuh. Iya. Ini mirip banget. Kayak azan maghrib tuh. Susah ngebedainnya jadinya. Iya. Kadang suka ini azan maghrib apa zuhur gitu ya, Min ya? Iya kan, bingung. Kita kelamaan bangun. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Kita lihat dulu deh audiensnya nih udah banyak belum? Mohon maaf loh. Oke, udah 34. 35. Oke, terakhir kita tadi ada di Empire Attitude ya. Bagaimana ya, Pak, kita membuat membuat skill, bukan skill, attitude. Empire Attitude, membuat sikap seorang raja. Gitu. Ya nggak apa-apa di CLBKN, yang penting kita seperti raja. Gitu kan. Makanya kalau kita raja, kita harus tahu nih klien kita seperti apa aja gitu. Oke, lanjut. Nah, di Empire Attitude ini sudah, jadi kita intinya harus memiliki soft skill. Oke. Nah, ini tadi kan ada ada masalah kan, masalah di perbedaan klien. Ini ada sedikit tips yang bisa teman-teman praktekkan untuk memiliki suatu sikap seperti raja, gitu kan. Ketika mengalami perbedaan selera dengan klien, seorang desainer itu harus mampu mengedukasi, kasih alasan sama klien kita, kenapa kita make kenapa kita make desain kayak ini, konsepnya seperti ini, gitu kan. Kita kasih tahu tuh elemen grafisnya seperti apa, kenapa kita pakai ini, kenapa harus gini, kenapa gini. Edukasi terus ke kliennya, kita jelaskan secara baik kenapa warnanya hijau nggak biru, kuning nggak merah, kenapa teksturnya seperti ini, jelaskan gitu. Tidak lupa, nah alasan tersebut harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien. Tapi kita harus ingat juga nih teman-teman, ketika si klien minta A, ya kita harus kasih A. Tapi kalau konsepnya beda, kita jelaskan dulu kalau seleranya beda. Tapi intinya masih berada di dalam permintaannya klien. Kurang lebih seperti itu kan. Jadi matanya biasa aja gitu ketika menghadapi perbedaan selera dengan klien gitu kan. Nggak usah, ya santai, tenang aja. Kemudian selanjutnya, nah ini, desain dan deadline-nya nggak seimbang nih. Tergantung deal-dealan temennya aja sih nanti. Kalau misalkan lagi desain, Mas tolong bikinin begini, gini. Kemudian besok jadi gitu kan. Nah itu waduh. Kasih harga tinggi gitu. Kasih harga tinggi. Kenapa? Karena saat membuat desain dengan waktu yang yang sangat mepet, itu kan nggak asal menit, 2 menit, atau sejam jadi. Karena di situ kita harus ngumpulin informasi dulu nih teman-teman. Kita analisa, kita harus riset dulu. Ini tujuan perusahaannya apa gitu kan. Kemudian brainstorming untuk penggunanya atau siapapun yang melihat produk dia, kita harus tahu gitu. Ketika orang lihat, wah merah, ternyata kalau merah itu produk misalkan Supreme gitu kan, atau misalkan merah produknya si The North Face ataupun yang lainnya. Jadi ketika melihat warna merah itu di otaknya udah terbrainstorming. Itu kan butuh waktu, nggak hanya semenit 2 menit jadi, gitu kan. Kemudian juga belum dievaluasi,
gitu kan. Belum lagi hingga tahap implementasi ke dalam desain. Kita udah desain, minta cepet besok jadi gitu kan. Terus nanti misalkan desain logo kita taruh di kemasan, ya ternyata nggak bagus gitu kan. Belum tahap implementasinya, itu baru di kemasan. Misalkan belum di website, belum di sosial media. Nah itu harus dipikirkan sama teman-teman semuanya. Makanya kalau misalkan waktunya mendadak nih, nah kasih harga tinggi. Kalau misalkan ya harganya standar gitu kan, coba teman-teman tolak secara halus gitu. Jangan tolak, nggak mau tapi jangan seperti itu. Besok lagi kalau ada proyek kagak dapat lagi. Jadi kalau seperti itu edukasi dulu. Maaf nih Pak, maaf nih Mas. Jadi untuk desain itu bla bla bla, kasih alasan yang ada di sini. Desainnya seperti itu karena dalam desain itu membutuhkan tahap bla bla bla. Oh gitu ya, iya jadi nggak bisa dadakan. Kasihlah edukasi seperti itu, jangan langsung tolak, nggak bisa. Wah desain kan ini gitu. Dikasih alasannya. Gitu. Karena nanti kalau misalkan dadakan itu nanti berpengaruh terhadap karya desain yang dihasilkan. Gitu. Berpengaruh ternyata. Nah, ini nih yang sering membandingkan harga atau desain lainnya. Kita membandingkan harga di sana harganya lebih murah gitu. Oh di situ harganya segini. Misalnya dulu misalnya dia banding-bandingkan, mending dibandingkan satu atau dua. Kalau dia punya banyak data gitu kan dibandingkan vendor mana nih yang bagus nih, mana yang murah gitu kan. Nah tugas kalian tipsnya adalah rincikan alasannya kenapa menawarkan harga seperti itu, dikasih perincian, dikasih hour rate-nya, harga per jamnya berapa, kemudian yang dikerjakan berapa gitu kan, kemudian ada revisi berapa kali, itu dikasih gitu. Itu tips untuk membandingkan harganya. Kemudian teman-teman, untuk mengatasi tadi masalah-masalah yang ada di atas, teman-teman coba deh untuk melakukan namanya personal branding. Personal branding itu nge-brand diri sendiri ke halayak umum supaya dikenal. Contohnya nih teman-teman punya skillnya bagus, udah keren gitu, pokoknya udah maksimal banget lah, mau desain apa aja bisa. Tapi saat latihan, saat presentasi, grogi gitu kan. Saat presentasi nggak bisa meyakinkan bahwa saya ini yang bagus loh. Cuman pengeliat hasilnya bagus, tapi ketika presentasi orangnya bikin ini yakin nggak ya gitu, ini gimana ya gitu. Nah kemudian ini tadi kelewat nih, maksimalkan skill spesialis yang tadi yang udah dikasih tahu, yang di atas yang udah diinformasikan. Itu kalau emang teman-teman jagonya bisa semua, bisa semua, bagus. Tapi cukup dipelajari dan satu yang dijadikan tujuannya, bukan tujuan, dijadikan yang difokuskan. Jadi dari banyaknya spesialisasi desain, teman-teman ambil satu aja, difokuskan di situ, kemudian terus diulang-ulang dipelajari. Jadi ketika edukasi klien bisa mendapatkan deal-dealan project. Gitu. Kemudian teman-teman bisa aktif menulis di artikel atau bisa publish karya di portofolio secara online. Kemudian juga nih harus eksis di dunia online, bisa gabung ke komunitas, di situ bisa ngelihat master desain gitu kan, ngelihat orang jago banget nih, dicek. Kalau ada orang yang jago desainnya itu dicek, desainnya bagus ya. Kita lihat komposisi warnanya, kita lihat biografinya, seperti apa sih, dicek, terus dipelajari. Kemudian bisa membuat portofolio yang menarik, bisa diupload di Behance atau Dribbble atau di Instagram dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, terus mempelajari hal-hal yang baru. Gitu. Nah, ini nih, agar kliennya deal dengan desain kita. Ini tipsnya, supaya nggak CLBK lagi. Pertama, supaya oke dengan desain kita harus kasih saran yang optimis. Gitu kan. Misalkan dengan tekniknya sih, kalau saya tulis ya tapi gitu. Misalkan si klien ngasih, ini kok desainnya begini ya, ini begini, gini kok kayak gini. Nah kasih, iya benar gitu. Tapi kalau misalkan ada tapinya, kita yayain dulu. Oke, ya. Tapi Bu, tapi Pak, kalau misalkan kita menggunakan teknik seperti itu, nanti bagaimana dengan kasih tuh alasan-alasannya. Gitu.
Kemudian pertahankan status ahli. Nah, status ahli ini akan keluar ketika teman-teman memiliki salah satu skill khusus di dunia desain. Jadi nanti teman-teman bisa memegang kendali. Jadi kalau ada deal-dealan gitu bisa tuh. Tapi kalau masih suka campur-campur, ya status ahlinya kurang. Teman-teman kurang bisa mempertahankan. Kemudian juga agar klien deal dengan kita adalah kita harus presentasinya meyakinkan. Harus meyakinkan, kemudian maksimalkan penampilan kita ketika, oke, besok datang ya, coba tampilkan untuk presentasi di perusahaan. Nah, itu harus dimaksimalin. Kemudian juga sampaikan kelebihan yang diterapkan gitu kan, kelebihan desain yang kita buat itu seperti apa kelebihannya dengan vendor-vendor lain. Kita kasih tahu kelebihannya adalah ketika logo ini, desain ini diterapkan, itu akan menambah profit perusahaan ataupun apalah gitu. Tapi teman-teman harus bisa menjelaskan kelebihannya. Kemudian memberikan edukasi. Memberikan edukasi ini ketika sebelum project dimulai gitu kan. Ini orang bener pengen bikin project sama kita. Tapi sebelum itu, oke Mas, kita ketemuan dulu yuk, kita ngobrol, kita kopi-kopi dulu gitu kan. Kita kasih tuh edukasi di situ sebelum proyeknya running. Jangan pas sudah running baru edukasi mati-matian gitu. Tapi edukasi itu yang baik adalah edukasi di awal. Di dalam ketika proyek running, kita cukup kasih edukasi secukupnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut nih ke Empire Skill. Satu orang dulu deh, mungkin ada yang mau nanya. Satu orang. Sebentar. Suaranya belum digedein sebentar ya. Oke. Nama, alamat, asal sekolah? Nama Fikria, Pak. Asalnya dari kampus Subara, dari Bayangkara. Iya, gimana? Ada Pak, kedengeran Pak? Ya, kedengeran. Gimana? Ada suaranya? Halo? Ya, kedengeran. Halo? Kedengeran? Ya, kedengeran. Ya, saya mau nanya Pak, misalkan kita ini bukan desain yang yang dia kuliah di kampus yang jurusannya desain. Jadi kita tuh kayak otodidak kan, freelance-nya jadi tapi otodidak. Pastinya kan kendala tuh beda ya sama harga yang dari orang yang memang belajar sama yang kita otodidak. Gimana caranya kita ke klien itu, jadi kita ada bandinginnya itu gimana ya? Intinya sih beda di harga sih Pak, karena kan bedanya ada ilmu yang berbeda, dan itu pasti kan kalau bagian desain memang belajar ada ketentuan kombinasi warna dan sebagainya. Sementara kalau yang kita sebagai setting biasa otodidak itu kan kita mengutamakan mengutamakan selera customer kita, walaupun kita ajarkan kayak gimana juga, walaupun kombinasi apa mereka nggak nyambung gitu. Nah itu gimana caranya kita biar menyesuaikan itu aja sih, soalnya kan setiap klien itu kan, setiap customer tuh beda-beda. Oke, terima kasih Mbak Fikria. Jadi kalau yang saya tangkap adalah kita melihat desainer yang pro, tapi kita ngerasa kecil hati karena kita belajarnya hanya otodidak. Gitu ya, kita belajarnya otodidak tapi kita ngelihat lain pro. Nah, itu terus kita rada bingung nih untuk deal-dealan ya. Lebih seperti itu. Sebenarnya banyak cara untuk bisa meyakinkan ke klien. Kalau tips dari saya sendiri, yang pertama adalah terus belajar. Nah, tapi nanti ini nih di skill ini nanti
di Empire Skill ini akan kita bahas. Jadi itu kisi-kisinya dulu, jangan semuanya dulu. Nanti kita bahas. Terus belajar. Kemudian yang kedua adalah terus memperbanyak jam terbang. Karena desain itu nggak bisa dilihat dari sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan terus bisa jago gitu. Enggak. Itu butuh waktu yang lama banget. Jadi jam terbangnya harus banyak, kemudian proyeknya juga harus sering banyak. Gitu. Jadi nanti seleranya akan terasah, skill artnya itu akan terasah. Kemudian kalau yang terakhir nanti deh coba kita lihat di Empire Skill-nya. Tapi setidaknya tips yang saya sampaikan untuk permasalahan seperti itu adalah tadi itu memperbanyak jam terbang, kemudian terus mengupgrade skill atau ilmunya. Kita bahas ya, berkaitan tuh sama yang kita bahas. Kita lanjutkan. Terima kasih ya Mbak Fikriah ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutin dulu ya teman-teman. Oke, bagus pertanyaannya, bagus banget. Oke, lanjut ya. Sip. Ini dulu. Di Empire Skill ini teman-teman bisa lihat ada quotes dari Douglas Adams. Kesalahan yang paling sering dilakukan dalam membuat suatu desain adalah menganggap enteng kepintaran orang yang kurang pintar. Tuh kan, kita ngebandingin, santai aja, orang dia desainnya kayak gitu. Lah kita ngelihat dia, tapi di luar dia masih banyak orang yang pro, yang banyak banget desainnya itu luar biasa banget gitu. Jadi kalau kita cukup dengan desain kita, ya udah selesai, kita nggak bisa berkembang gitu kan. Itu dari Douglas Adams. Kita menganggap enteng kompetitor yang sederhana, padahal di luar sana masih ada hiu-hiu, ada paus, ada yang lebih besar daripada ikan seperti itu, yang masih kecil gitu kan. Oke, lanjut. Maaf, ini tadi kelewat. Nah, saat kamu mendesain, saat kita ngedesain, itu lakukan dengan sepenuh hati, ya kan? Sehingga kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan mood yang baik, orang akan, wih, desainnya keren ya, mantep banget gitu kan. Itu karena kita benar-benar ngerjainnya, nyari riset desainnya. Nah, itu dengan benar gitu. Kita kerjain malam, pagi, siang, sore gitu kan. Kita cek. Itu salah satu quotes dari si Milton Glaser. Oke, lanjut. Nah, tadi nih untuk Mbak Fikri ya, gimana caranya kita untuk bisa setidaknya rata lah, bisa nggak pekewoh gitu kan, nggak canggung dengan kita belajar otodidak dengan sedangkan yang kompetitor lain belajarnya punya ilmunya benar-benar sesuai dengan jurusannya. Yang pertama seperti ini nih, skill. Kita tadi kan attitude sudah, sekarang skillnya. Pertama kita harus up to date desain kekinian. Kita harus up to date tuh. Yang namanya desain kan berkembangnya nggak setahun 2 tahun, berkembangnya itu bisa bulanan loh, bisa bulan ini seperti ini, bulan depan belum tentu, karena terus berkembang gitu kan. Nah, desain kita harus kekinian. Contohnya warna yang lagi ngetren nih, warna warna yang lagi kekinian, warna seperti apa, animasinya juga animasi yang kekinian. Kemudian font yang lagi up to date seperti apa gitu kan. Siapa sekarang? Seperti apa. Jadi kita harus up to date sama hal yang terbaru. Jangan masuk konsepnya konsep yang lama gitu kan. Harus yang terbaru. Oke, lanjut. Ini ada sedikit bocoran ya teman-teman untuk desain yang sedang trending topik. Sampelnya nih. Sekarang yang lagi tren itu di tahun 2020. Ini kalau nggak salah dari banyak tahun sih ya. Bisa dari tahun 2018 ke atas lah yang masih bagus. Itu di tipografi. Nih tipografi seperti ini. Desain tipografi. Jadi dia tulisannya fontnya lebih dominan daripada gambar. Biasanya kan kecil-kecil kayak gini kan. Ini dia benar-benar maksimal di ilustrasi, kemudian nama gambar. Kemudian ada dari sini yang monokrom, dia 2 warna. Ini warna putih,
Kemudian sebagai background, kemudian warna yang digunakan hanya 2, biru dan merah. Ini juga masih ngetrend di tahun 2020. Kemudian ada masking. Jadi teks dan gambarnya dia menyatu. Ini main di Photoshop juga bisa. Ada 2 tone. 2 tone ini juga masih up to date, masih digunakan di Shopify. Kemudian ada lagi tipografi art. Jadi desainnya seperti ini. Gimana desainnya adalah gambar-gambar seperti ini yang dibuat dari garisan-garisan aja. Kemudian yang terakhir adalah ilustrasi isometrik nih teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi ya, masih banyak lagi desain yang up to date. Tapi sedikit aja dulu sampel, nanti teman-teman untuk mencari kata kuncinya bisa di desain up to date 2020 ataupun yang lainnya, 2020 ataupun yang lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Coba tadi ngebahas tentang font. Ya kan, pemilihan font nih teman-teman yang paling banyak trouble dibandingkan dengan pemilihan warna sama layout. Untuk pemilihan font sendiri itu teman-teman harus tahu nih target audiensnya siapa gitu. Jangan kasih font yang tegas, font sans serif buat ke anak kecil. Karena anak kecil itu paling banyak itu yang digunakan kalau ngeliat di produk itu dia lebih banyak lekukannya. Jangan kasih font tegas. Jangan kasih font seperti ini nih yang tegas-tegas gitu. Jangan, dikasih yang lebih lembut, yang lebih banyak lengkungan gitu. Kemudian juga kalau kita lihat nih target marketnya siapa audiens. Kalau misalkan ke orang tua, kasih font yang anak-anak, jangan kebalik gitu. Terus kalau selanjutnya sempit pilihan. Ketika kita punya font banyak, fontnya bagus-bagus banget. Pilih, jangan ya nanti pakai ini, semua satu-satu nggak ada habisnya. Pilih salah satu. Jadi font favorit teman-teman apa dipilih, ambil. Kemudian fokus pada keterbacaan, jangan terlalu banyak teks. Teksnya yang sederhana, intinya, kemudian ditulis. Kemudian kata dan spasi juga, research font juga. Nah, ini juga penting nih untuk font, golden ratio. Ada yang tahu golden ratio nggak? Tools di AI, Pak. Kenapa? Tools di AI. Golden ratio itu ya bisa lah kayak gitu. Tapi golden ratio itu lebih gimana caranya membuat desain kita menjadi lebih profesional. Saya coba kasih, ini ada link YouTube-nya, kita lihat sebentar ya. New share. Kelihatan nggak? Jadi dari Fibonacci number penemunya. Ini kita percepat nih asal usulnya aja sih. Oke. Kita lihat perbandingannya ya. Ini 1, ini 1. Oke, ini 2, ini 2. Oke, jadi ini ada perbandingannya. Kalau di sini ada 2 seperti ini, di sini 2-nya 1. Kalau di sini ada 2, ada nilai 2 di sini 1, nanti 3 ke sini. Kita lihat. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini dari hasilnya. Tampilan seperti ini akan menghasilkan proportional design. Kita lihat lanjut. Ini namanya golden ratio. Oke, di YouTube, mobile application. Nah, ini saat diterapkan golden ratio. Ini penerapan golden ratio di logo Twitter. Berasal dari golden ratio, perbandingan nilai seperti itu. Ini butuh banyak SKS kayak gini. Oke. Logo Instagram juga lihat, sederhana tuh. Oke, cukup. Nah, jadi kurang lebih
seperti itu. Kita lanjut ya. Sudah kembali ke slide ya. Oke. Mohon maaf. Ini udah. Oke, ini udah. Nah, ini up to date logonya sudah. Ini udah ya tadi. Nah, ini nih teman-teman, saat kita kesalahan dalam pemilihan logo. Nih, kesalahan dalam pemilihan logo. Coba dilihat teman-teman. Kalau kita seperti tadi, kalau nulis font yang nggak benar, itu bisa menghasilkan salah kaprah. Contohnya ini dulu deh, es jeruk peras. Pengennya sih nulis asli tanpa pemanis. Tapi ketika font yang nggak benar, jadi apa ini? Iya kan? Kelihatannya seperti ASU. Jadi katanya benar-benar jadi kurang tepat. Kemudian juga ini, pizza. Niatnya dia ngasih tahu pizzanya itu ketika digigit lembut. Tapi saat pemilihan font, dia salah. Gitu. Jadi orang cara ngebacanya juga aneh. Iya kan? Sama ini juga serabi. Serabi. Di atasnya juga kan teman-teman bisa ngelihat salah pemilihan font jadinya ya bermasalah juga. Ini juga. The fuck in coffee shop. Ini ngajak perang nih coffee shopnya. Padahal di sini seharusnya S. The sucks in coffee shop. Dan ini yang di Indonesia ini juga, coba kalau teman-teman baca gimana? Beli satu gratis semua keset. Padahal nggak seperti itu. Jadi salah penempatannya bisa salah juga. Mungkin maksudnya beli satu gratis satu untuk semua keset. Gitu. Nah, jadi kalau fontnya salah, ya udah. Ya bablas terus. Jadi harus seimbang. Nah, ini teman-teman sedikit tips lagi untuk skillnya biar lebih mantap nih ya. Jadi ketika kita download font, nah ini harus perlu tahu nih. Karena font itu ada lisensinya loh. Pernah ada kasus di di grup seorang desainer, itu dia baru kerja ngedesain, terus fontnya dipermasalahkan sama desainer lain gitu yang pencipta fontnya. Dia dituntut untuk membayar, di calling dulu perusahaannya, di calling sama pembuat fontnya, di calling untuk mengganti rugi, atau dituntut 12 juta rupiah, lumayan kan? Karena dia menggunakan font yang free for personal dijadikan free for komersial, karena ada macamnya nih. Jadi font lisensi itu yang saya tahu ada 5. Yang pertama adalah free for personal use. Jadi kalau udah personal ya untuk belajar, untuk kita doang. Jangan dipakai untuk project-project gitu. Jangan pakai yang ini karena nanti kalau ketahuan bermasalah. Jadi yang kedua ada font 100% free. Ya, ini adalah font yang free komersial. Jadi benar-benar bisa dipakai buat project, buat ngerjain project-project kita, buat nambah-nambah penghasilan, bisa dari seperti ini. Tapi jangan dijadikan karena ini fontnya gratis 100%, terus kita upload lagi, kita jadikan ini font saya loh. Itu beda lagi masalah. Kemudian ada font yang berbayar. Di Envanto Element, Graphic River, Creative Marketnya ada yang jual font. Yang jenis keempat ada donationware. Jadi ketika kita mau download, silakan donasi terlebih dahulu. Nah, gitu. Ada font demo yang kelima terakhir. Font demo nih. Jadi hanya bisa dipakai untuk demo saja. Maksudnya untuk merunningkan sebuah user interface. Note-nya, warning-nya adalah ketika teman-teman download font, pastikan baca dulu tuh file yang di notepad-nya setiap download supaya nggak kena denda 12 juta. Jadi harus dibaca dulu, habis download dicek. Ini free-nya free apa nih? Free for personal apa free komersial? Dibaca. Pahami psikologi warna. Nah, tadi kan pemilihan warna, oke lah mungkin orang di luar sana nggak tahu tentang psikologi warna, tapi bagi seorang desainer ini harus memiliki loh. Warna-warna seperti ini, warna balance, seimbang, kalem, warna
kesehatan, strength gitu kan. Ini harus tahu psikologi warnanya gitu kan. Warna panas, warna dingin gitu kan, itu harus tahu. Coba deh teman-teman bayangkan ketika salah penempatan warna gitu. Nah, itu nanti maknanya jadi canggung, jadi nggak jelas gitu kan, jadi absurd. Kalau saya pernah baca di sebuah literatur, warna biru ini paling banyak digunakan oleh perusahaan yang berbasis dengan data. Walaupun ada juga perusahaan yang memakai warna biru tapi nggak berkaitan dengan data. Nih, coba kita lihat deh. Warna biru paling banyak digunakan oleh perusahaan yang berbasiskan data. Ada IBM, ada Facebook, ada WordPress, ada NASA, warnanya biru kan. Ada HP, ada Intel, ada Twitter, ada Dell, ada Flickr, ada Bank Mandiri, ada Bank BCA, itu warnanya biru. Kenapa dia menggunakan warna biru? Karena di sini maknanya adalah strength. Nah, itu harus teman-teman tahu tuh. Gitu. Oh, nggak bisa habis ya slide-nya ya, Masya Allah. Sebentar lagi. Nih, yang harus teman-teman tahu, hindari hal ini nih saat ngedesain. Pertama, merubah size gambar. Resize tanpa shift. Jadi kalau teman-teman mau merubah gambar, jangan ngambil dari sini, tarik ke bawah, dari sini tarik ke samping, terus tarik lagi. Jangan, tapi dari pinggir. Nih, jangan lakukan gambar tanpa resize tanpa shift. Jadi kalau mau ngecilin gambar, membesar gambar dari pojok, tekan shift, kemudian dibawa. Gitu. Oke ya, kemudian memakai terlalu banyak font, menggunakan background yang rame, kemudian memilih banyak warna font, jangan terlalu rame, nanti norak gitu kan. Karena yang saya tahu di sekarang itu lagi musim minimalis gitu kan. Banyak menggunakan elemen grafis yang macam-macam lah pokoknya. Oke, nah ini nih sedikit oleh-oleh buat teman-teman semua. Saya kasih beberapa, ini di screenshot aja nggak apa-apa. Free for commercial, sayang loh kalau nggak tahu ini bagus loh. Saya suka pakai di sini. Jadi free for commercial, tapi teman-teman harus lihat ya. Nanti di situ tetap dicek ada komersial atau non komersialnya. Ini free stock foto, ini bagus-bagus nih. Saya udah lihat. Ini kalau saya lihat lebih ekstrim karena di situ kalian boleh ambil foto dari situ, nggak usah ditulisin foto by, nggak usah gitu. Luar biasa banget. Kemudian kalau vektor juga nih, di Undraw, Drawkit, Many Pixel. Kemudian kalau font, bisa di 1001 font, kemudian Google Font, atau font Skrill. Saya lebih sering di sini mainnya, di Google Font. Di Google Font tuh banyak banget. Enak downloadnya. Oke, lanjut. Oke, alhamdulillah habis. Thank you for watching and listening buat teman-teman semua. Selesai. Oke, ini ada reference-nya untuk yang tadi. Saya ambil reference-nya dari mana aja. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang tenggelam, kemudian pengen angkat tangan, dipersilakan. Biar ininya dulu, moderator dulu deh. Silakan. Moderator. Halo semuanya. Halo. Gimana materinya? Sudah paham semua? Gini, kalau ada yang kurang paham, mumpung Kak Syahidnya masih ada nih untuk menjawab pertanyaan kalian bisa tanyain aja ya. Ya, mau nanya. Gimana? Kak. Wah, dari Fikria lagi nih Kak yang mau nanya Kak. Gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya mau nanya Kak. Oke. Sebentar ya. Bentar dulu ya. Ya Kak. Ya Kak. 3 pertanyaan. Oke. 3 pertanyaan ya di awal. Fikria yang pertama. Terus siapa lagi? Semat Kak. Saya Kak. Fotonya ini ya. Fotonya munculin ya. Fikria. Terus siapa lagi yang kedua? Saya Kak. Iya, siapa namanya? Bagus Darmawan Kak. Bagus Darmawan. Fotonya jangan lupa. Satu lagi siapa? Halo. 1 pertanyaan lagi dari siapa?
Raka. Ada lagi yang mau ditanyain nih? Iya, dari siapa? Boleh. Siapa? Raka. Raka Jepang Restu. Cukup 3 ya. Baik, pertanyaannya cukup 3. Untuk langsung aja, Kak. Oke. Boleh nanya, silakan. Yang pertama untuk Mbak Fikria. Ya. Cara menemukan font atau sumber web. Jadi, misalkan ada klien minta fontnya sesuai yang dia tampilin. Sementara kita nggak tahu itu fontnya apa. Ada web sumber yang buat nyari otomatis font itu apa nggak? Soalnya kita kan font banyak, kita nggak hafal ya. Kayak gitu. Kalau yang saya tangkap itu gimana cara menemukan font gitu ya? Ya, tadi fontnya sesuai yang diminta klien. Ditampilin gambar. Oke, siap. Jadi bagaimana caranya mendapatkan font sesuai permintaan klien gitu. Yang sesuai dengan klien ya. Iya. Ada sumber webnya nggak Pak buat cari otomatis? Menjawab ini ya buat Mas Raka sama Mas Bagus. Ada berbayar. Ya, yang pertama untuk Mbak Fikri ya. Sebenarnya kalau mendapatkan font yang gratis, kemudian yang free 100% komersial itu di 3 font yang saya itu tidak. Apa font terkenal Pak? Ya, untuk 3 font, 3 website yang saya kasih tadi itu sebenarnya sudah tapinya nih kan tadi mbaknya bilang yang sesuai dengan keinginan dari klien. Ya. Ini banyak. Tapi mbaknya harus mengetahui dulu nih siapa kliennya, target kliennya umur berapa, banyakan cewek atau cowok. Jadi harus dianalisis dulu.